Hello everyone, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel yang paling kece ini, Mr. Wicha. Kali ini, saya akan membagikan informasi tentang review One Piece Chapter 982. Apakah kalian sudah membaca komik One Piece Chapter 982 yang baru saja rilis akhir pekan ini? Tentu kalian harus membaca terlebih dahulu agar tidak terkena spoiler di dalam review yang saya lakukan ini. Setelah kalian membaca, tentu banyak hal yang menarik dari One Piece Chapter 982 ini. Mulai dari munculnya Kanjuro ke perjamuan Shogun Orochi dan Kaisar Kaido, kemudian Nekomamushi yang sedang dalam perjalanan ke Onigashima, lalu Kyoshiro yang berhasil melumpuhkan Sasaki, dan Tony Chop dan Usopp yang diburu oleh Big Mom, serta bertemunya Monkey D. Luffy dengan dua anggota Flying Six, yaitu Ulti dan Page One. Baiklah, tidak perlu basa-basi lagi, langsung saja simak review One Piece Chapter 982 yang berjudul Penjahat Bertemu dengan Penjahat. Dimulai pada sampul judul, ada sebuah gambar dari kisah perjalanan bajak laut Beji yang memperlihatkan scene romantis antara Beji yang digendong oleh Charlotte Chiffon dan Gotti yang menggendong Lola. Kita bisa lihat wajah Lola seperti malu-malu kucing ketika digendong oleh Gotti. Pada halaman pertama, kita diperlihatkan salah satu anggota Flying Six, yaitu Black Maria, yang memutuskan untuk kembali ke perjamuan agar tetap dekat dengan Kaisar Kaido. Black Maria mengatakan bahwa ia sangat tidak tertarik dengan tugas yang diberikan Kaisar Kaido untuk mencari anaknya, yaitu Yamato. Black Maria lebih memilih untuk minum bersama Kaisar Kaido dan Shogun Orochi, dan beberapa saat kemudian, Kanjuro akhirnya muncul ke perjamuan dan memberitahu Shogun Orochi dan Kaisar Kaido bahwa ia gagal menghentikan Red Scabans, atau nama lainnya adalah 9 sarung pedang merah, yang merupakan samurai terkuat yang setia melayani Kozuki Oden dalam cerita One Piece. Pada halaman kedua, ada yang menarik dari pernyataan Kaisar Kaido, bahwa jika Kanjuro adalah orang yang sangat dipercaya, belum mendengar informasi apapun tentang Laftel, artinya Oden benar-benar tidak memberikan petunjuk apapun kepada anggota 9 sarung pedang merahnya mengenai Laftel itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Kanjuro merupakan salah seorang samurai dari Wano yang mengabdikan diri untuk Kozuki Oden. Ia sudah dipercaya sebagai 9 kebanggaan klan Kozuki, dan ternyata ia telah menjadi seorang pengkhianat yang telah mengkhianati Oden dan kawan-kawannya itu sendiri, serta lebih memilih untuk tunduk kepada perintah Shogun Orochi. Di akhir halaman 2, diperlihatkan bahwa Kurozumi Kanjuro sudah hadir di hadapan Orochi dan Kaisar Kaido sambil membawa Momonosuke yang setengah sadar. Kita juga diperlihatkan penampilan dari si pengkhianat Kanjuro yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat berdarah dingin dan cukup kuat. Itu terlihat dari cara Kanjuro membunuh para bawahan bajak laut Beast, yang mana para bawahan ini belum mengetahui bahwa Kanjuro merupakan bagian dari mereka. Sehingga para bawahan ini mencoba untuk menghalangi Kanjuro di saat Kanjuro ingin bertemu melapor pada tuannya, yaitu Kaisar Kaido dan Shogun Orochi. Pada halaman selanjutnya, kita diperlihatkan kondisi Momonosuke yang babak belur, mengingat pada chapter-chapter sebelumnya akibat perilaku keji oleh seorang Kanjuro yang menghajar Momonosuke di saat Momonosuke berusaha untuk kabur dari jeratan Kanjuro dengan mengambil sebuah belah pisau dan mencoba untuk kabur, namun usaha bocah itu tidak berhasil. Orochi langsung memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan penyalipan Momonosuke. Dikarenakan Orochi yang terlalu panik setelah mengetahui bahwa rencana ia gagal untuk menghentikan misi para samurai yang diramalkan oleh Kozuki Toki akan menghancurkan kekuasaannya di 20 tahun sejak ramalan itu disampaikan.
Orochi pun menjadi trauma, meskipun Fukurokuju sudah menenangkan Orochi. Di halaman selanjutnya, di sebuah kapal selam di lepas pantai Onigashima, terlihat ada sebuah perbincangan antara Nekomamushi dengan Lau bersama Inuarashi melalui alat Dendenmushi. Pada bagian ini, diperlihatkan ekspresi kekesalan Inuarashi karena Nekomamushi terlalu lama untuk tiba di Wano. Namun Nekomamushi menjelaskan bahwa ia bersama para sisa-sisa bajak laut Shirohige telah tiba setelah memanjat air terjun yang merepotkan ini. Lalu Inuarashi menutup Dendenmushi-nya dan percakapan pun berakhir. Di tempat lain, di sebuah kapal, Marco mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka akan tiba secara bersamaan dengan Nekomamushi dan lainnya. Terungkap bahwa sebelumnya Marco telah menitipkan sebuah surat kepada Nekomamushi untuk diberikan kepada topi jerami yang isinya adalah sebuah permohonan maaf karena Marco akan datang terlambat. Namun karena Marco sendiri telah bertemu dengan Nekomamushi dan tiba secara bersamaan di Wano, artinya surat tersebut tidak jadi dititipkan. Di bagian lain diperlihatkan aksi Kyoshiro yang berhasil memanfaatkan ketidaktahuan Sasaki tentang identitas asli Kyoshiro yang sebenarnya. Kemudian berhasil mengelabui salah satu anggota Tobiropo ini dan menjadikannya tawanan mereka. Di sini kita belum bisa memastikan kenapa dengan mudahnya Kyoshiro bisa melumpuhkan Tobiropo Sasaki menggunakan rantai yang terbuat dari batu laut. Apakah memang karena Sasaki yang sedang dalam keadaan mabuk, atau memang Kyoshiro yang cukup kuat untuk melakukan itu? Dengan lumpuhnya Sasaki, Kyoshiro dan kawan-kawannya pun melanjutkan penyerbuannya menuju Gunung Tengkorak. Beralih ke halaman selanjutnya, Big Mom yang pada chapter sebelumnya tampak bertatap muka dengan Chopper, kemudian berubah menjadi murka, lalu memburu Chopper dan Usopp yang ada di dalam tank itu. Big Mom yang kita ketahui selama ini masih hilang ingatan, ternyata sudah tidak lagi. Namun saat ini tidak hanya Usopp dan Chopper yang dalam bahaya, tetapi Nami, Carrot, dan Shinobu juga dalam bahaya karena mereka bertemu dengan Prometheus yang langsung berubah menjadi mode bertarung karena Prometheus mengetahui tentang keberadaan Zeus yang telah diculik oleh Nami. Pada dua halaman terakhir, kita diperlihatkan bahwa dua dari anggota Tobiropo, yaitu Pechuan dan Ulti, sedang pergi bersama untuk mencari Yamato, yaitu anak dari Kaisar Kaido, atas perintah Kaido itu sendiri. Dalam perjalanan pencarian mereka, selalu dipenuhi dengan candaan. Ulti meminta Pechuan untuk menggendongnya, namun ditolak dan membuat Ulti mencekik Pechuan. Dan karena hal tersebut, Pechuan kehilangan keseimbangan dan membuat mereka terjatuh di hadapan Luffy. Dan di akhir chapter ini diperlihatkan Luffy dalam keadaan sendirian. Apakah artinya ia terpisah dengan Zoro, Kid, dan Killer? Atau apakah akan terjadi adu jotos antara Luffy dengan Ulti dan Pechuan? Nah, dengan berakhirnya chapter ini akan banyak timbul pertanyaan. Mungkinkah dengan akan dieksekusinya Momonosuke akan memicu perang puncak? Dan bagaimana peran Marco ketika perang besar itu terjadi? Tentu kalian pasti tidak sabar untuk mengetahui bagaimana kelanjutan ceritanya. Itulah review One Piece chapter 982 dari channel Mr. Wicak. Dan jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar setelah kalian menonton video yang ada di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam lestari!